Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah segala taala atas segala limpahan karunia, rahmat serta hidayahnya kita bersama-sama bisa hadir di sini, dan kepada seluruh peserta atau jamaah live streaming yang insyaallah semoga Allah muliakan. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya serta orang-orang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang berbahagia, marilah bersama-sama kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pagi ini kajian kita disiarkan langsung live di FB Dewan Dakwah Lampung. Hal ini berkaitan dengan kasus virus yang hari ini kita hadapi bersama. Tentu ini sebagai bagian dari pencegahan kita bersama, sebagai ikhtiar kita agar kita senantiasa Allah beri kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah pagi ini kajian akan diisi oleh Ustaz Mukhlis Shalihin, membahas berkaitan dengan kiat-kiat kita bagaimana kita menghadapi musibah wabah ini, kemudian bagaimana kita tentang ibadah, bagaimana tentang akidah dan lain sebagainya. Kepada Ustaz Mukhlis Shalihin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Silakan, Pak. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun. Kita tidak pernah lepas dari nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan dengan bersyukur ini Allah menambah nikmat yang lain dan Allah melepaskan kita dari berbagai macam musibah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sekalian, beberapa hal tentang musibah. Kebetulan masyarakat kita sedang berhadapan dengan musibah yang gencar disiarkan dan memang membutuhkan kewaspadaan, kehati-hatian, ikhtiar kita untuk menjauhi musibah. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Yang akan kita bahas pertama tinjauan akidah. Kemudian yang kedua kewajiban ikhtiar dan doa. Dan yang ketiga ketenangan seorang mukmin dalam menghadapi urusan-urusan kehidupan dan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Kemudian yang kelima, bagaimana mensikapi ibadah yang mungkin akan ada bahagian-bahagiannya yang berubah polanya. Dan yang terakhir, beberapa hal tentang hukum-hukum yang terkait dengan musibah yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita. Hadirin sekalian, pertama tentang akidah, sebagaimana banyak disampaikan oleh para masyayikh, para ulama, ini merupakan bahagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang keenam, yang menjadi bahagian pokok dalam akidah kita adalah percaya dengan takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah datang suatu musibah kecuali dengan izin Allah.
tidaklah menimpa seseorang suatu musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keyakinan itu kita akan lebih tenang menghadapi apa yang ditetapkan Allah untuk kita. Karena selama kita menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga ibadah kita, menjaga ketaatan kita, insya Allah ketetapan-ketetapan Allah untuk kita hanyalah yang terbaik. Allah tidak mungkin menetapkan yang buruk kepada orang yang beriman. Andai kata orang yang beriman ada yang sakit, sakit itu akan menjadi ujian dan dia akan dihadapi dengan sabar. Allah akan berikan kekuatan sehingga punya nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya bahwa Allah tidak menetapkan yang buruk kepada orang-orang yang beriman. Apakah dia sehat ataupun sakit, itu semuanya baik. Kalau dikasih kesehatan dia bersyukur, dikasih sakit dia bersabar. Syukur dan sabar adalah baik bagi orang-orang yang beriman. Ini tinjauan akidah. Tidak terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun, ya, yang saya bacakan tadi. Kemudian selanjutnya dari ayat itu, ayat yang menyatakan semua musibah itu hanya terjadi dengan izin Allah. Lalu Allah katakan wa atiullaha wa atiur rasul. Ini mempunyai kesan yang kuat bahwa seorang yang beriman ketika menghadapi musibah jangan lepas ketaatannya kepada Allah, kepada Rasul. Justru harus ditingkatkan. Ya. Kemudian Allah juga menyatakan wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tuhanmu itu Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia, dan kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi meningkatkan ketaatan termasuk taat di dalam menghadapi situasi, yaitu ikhtiar menghindari musibah, ya, berusaha untuk mencari solusi agar selamat dan menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal itu adanya setelah ikhtiar. Ya, jangan, saya takut hanya kepada Allah. Saya enggak takut dengan corona. Ya memang betul kita tidak takut dengan corona. Kita tidak takut dengan mobil. Tapi kalau mobil lagi meluncur dengan kencang, ya, kita enggak noleh kanan kiri, langsung nyebrang aja, masa bodoh. Mati kita. Matinya mati siap, mati konyol. Kenapa? Kita tidak menghindari musibah. Ya. Dan penyakit ini bisa datang kepada siapapun. Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang sahabat yang pernah dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wafatnya terkena musibah. Musibah yang terjadi di negeri yang sedang dipimpin beliau, yaitu negeri Syam. Wafat Abu Ubaidah sebagai gubernur yang ditunjuk oleh Amirul Mukminin ketika itu adalah Umar bin Khattab. Digantikan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz bin Jabal juga wafat. Setelah itu barulah digantikan oleh Amr bin As. Jadi orang-orang soleh bisa wafat karena musibah. Tapi wafatnya, kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang wafat di negeri musibah, dia bersabar, tidak keluar, tidak lari, tidak menyebarkan virus kepada orang lain, maka kesabarannya itu membuat dia bernilai syahid. Kematiannya diposisikan sama dengan orang yang mati di medan perang. Ya. Kemudian hadirin yang berbahagia, ikhtiar itu kesempurnaannya dengan doa. Belum cukup, ya, ikhtiar itu sebagai tanda sungguh-sungguhnya seorang mukmin, dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa juga tidak boleh sendiri tanpa ikhtiar. Doa terus, ya Allah beri rezeki, tapi warung nggak dibuka di pasar. Ya Allah beri rezeki, tapi nggak masuk kantor, akhirnya dipecat. Bukan rezeki yang dapat, tapi musibah justru. Kalau doa tidak diiringi ikhtiar, ya, itu tidak sungguh-sungguh.
Yang akan diberi oleh Allah adalah orang yang sungguh-sungguh. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Maka Nabi memerintahkan ketika seorang berdoa, jangan doa ya Allah kalau mau kasihlah, kalau enggak mau ya enggak, ya. Seolah-olah enggak butuh sama Allah. Ya. Nabi menyatakan fajtahidu fid du'a, hendaklah bersungguh-sungguh kamu ketika berdoa. Jadi doa itu harus serius. Ya Allah, ud'u rabbakum khaufan wa tama'an. Minta kepada Tuhanmu dengan rasa khawatir dan tamak. Tamak itu maksudnya dengan berharap sangat. Kalau kita tamak mengharap kepada Allah boleh. Ya. Tapi kalau tamak rakus dengan dunia, ya, harta orang jadi harta kita, itu nggak boleh. Jadi ikhtiar sempurnanya dengan doa. Orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, dia berikhtiar, sudah lepas kewajibannya. Nanti yang ditakdirkan tidak sesuai dengan keinginan dia tidak dibebani tanggung jawab lagi. Jadi kewajiban seorang mukmin adalah berikhtiar dan doa. Biasanya kalau doa itu baik akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku akan kukabulkan. Ya. Kemudian seorang mukmin juga harus tenang. Kenapa? Karena dalam hidup mereka itu yang menjadi pokok adalah dia bisa menjalankan tugasnya yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas kita yang pokok? Ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka kalau hidup ibadah ini hilang dari kehidupan kita, ya, iman hilang dari kehidupan kita, inilah bencana yang paling besar. Ya. Kalau kehilangan duit bisa cari lagi. Ini bapak-bapak ini kehilangan istri bisa kawin lagi, ya kan? Ya Pak? Nah, yang nggak punya istri nyari, ya. Ibu-ibu juga begitu. Yang kehilangan suami nggak dapat di dunia, nanti diganti di akhirat. Ya. Tapi kalau kehilangan iman, sengsara sepanjang masa. Khalidina fiha. Maka kata Allah, ya. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang dihindarkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Beruntung. Sebaliknya, orang yang dimasukkan ke dalam neraka ini adalah orang yang rugi. Maka kalau Allah berikan musibah seorang mati dalam keadaan sabar, ya, maka ini adalah anugerah dari Allah. Seperti jawaban Mu'adz bin Jabal kepada keluarganya, ayah, udah sedih, ayah ini musibah. Bukan, ini rahmat, kata Mu'adz, ini rahmat. Kenapa? Karena dia sedang merasa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah. Ya, siapa yang tidak tahu dengan Mu'adz bin Jabal? Ya, baca sejarah hidupnya. Dia seorang yang oleh Rasul kalau tanya soal agama, tanya kepada Mu'adz. Kalau mau belajar Al-Quran, belajar kepada Ibnu Mas'ud dan lain-lain termasuk Mu'adz. Ya. Kemudian Mu'adz adalah sahabat Nabi yang paling banyak tahu tentang halal dan haram. Seorang ulama, gurunya para ulama berarti. Mu'adz bin Jabal wafatnya karena wabah. Dia sabar. Dan dia merasa ini adalah anugerah. Karena kematian itu tidak bisa dihindari. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan menjumpaimu. Walaupun kamu bersembunyi di dalam benteng yang kokoh. Nah, kalau bentengnya itu kedap udara, nggak ada angin yang keluar, tertutup rapat, malah cepat mati.
Kemanapun kita pergi, kalau sudah ketentuannya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa kita minta undur atau minta segera. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indika. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik. Kalau datang kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Kalau datang keburukan, ini dari sisimu. Qul kullum min 'indillah. Katakan segalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan izin Allah. Ya. Ayat ini menegaskan dengan seterang-terangnya bahwa kematian itu tidak bisa dihindarkan. Ya. Kalau enggak penuh dunia ini. Kita ini adalah menggantikan kakek kita, buyut kita. Ya. Orang-orang sebelum kita. Kenapa? Karena sudah mati semua. Yang enggak mati cuma Dajjal, kalau memang dia panjang umur ya. Kabarnya dari zaman Nabi itu sudah dilihat orang Dajjal itu. Ya. Kalau dari kalangan jin, iblis. Tapi kalau kita semua akan mati. Enggak percaya, cobalah. Mau dirawat seperti apapun kesehatan kita, insya Allah pada saatnya nanti akan mati. Tapi kita tidak boleh cari mati. Bahkan kalau kita berdoa, ya Allah matikan saya, jangan, enggak boleh. Maksimal, ya Allah kalau hidup ini baik untuk saya, hidupkan saya. Tapi kalau mati itu lebih baik, matikan saya. Nah itu kalau sudah nggak tahan betul. Nah ini baru bertengkar sedikit sama suami, sudah minta mati, jangan. Ya, kasihan suaminya. Ustadz malah seneng, suami nggak benar itu. Istrinya meninggal kok seneng. Kemudian di dalam surat Jumu'ah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Ya. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu dia toh akan menjumpai kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha tahu ya. Yang gaib maupun yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Akan diperlihatkan kepada kamu apa saja yang kamu lakukan. Hadirin sekalian, ya, kita harapkan dalam kondisi apapun ibadah kita tidak rusak. Musibah tidak boleh mengganggu ibadah. Tapi Ustaz, saya biasanya Jumatan tapi gara-gara sakit saya dirawat di rumah sakit nggak bisa Jumatan. Saya biasanya sholat jamaah selama di rumah sakit, setiap azan saya sedih nggak bisa sholat jamaah. Kalau kita biasa sholat jamaah, biasa Jumatan, sakit dirawat di rumah sakit, maka selama kita tidak Jumatan dianggap kita Jumatan, mendapatkan pahala Jumat. Maka dalam kondisi wabah, ya menurut fatwa Majelis Ulama, di tempat-tempat wabah yang tidak lagi terkendali, kondisi tidak kondusif lagi untuk kumpul-kumpul, sholat Jumat sudah mendatangkan bahaya, maka fatwa Majelis Ulama wajib meninggalkan Jumat dan sholat di rumah. Selama wabah membahayakan itu, orang-orang yang sholat di rumah dianggap sholat Jumat dan mendapatkan pahala jamaah Jumat. Biasanya sholat jamaah tapi nggak sholat jamaah karena wabah sudah membahayakan. Insya Allah kalau di Lampung belum. Kabarnya baru 3 atau 4 nih. Ini tanggal 28 nih ya. Nah, tanggal 28 Maret ini informasinya yang positif di Lampung ini baru 3 atau 4 ya. Saya tidak tahu pasti ya. Tapi itulah kurang lebih. Dulu bertahan 2, tapi rata-rata itu sejarahnya orang keluar dari Lampung. Ada yang di Bogor pulang kena karena di sana ada acara kumpul-kumpul. Ada yang nengok familinya di luar kota pulang kena. Tapi ya semua yang berhubungan sudah diisolasi. Insya Allah masih kondusif, tapi kita harus tetap hati-hati. Gak usah salam-salaman.
apalagi cipika-cipiki, laki-laki sama laki-laki, lagi dicurigai nanti itu. Laki-laki sama laki-laki cipika-cipiki, pelukannya lama lagi, wah bahaya ini. Ya, nggak usah lah. Ustaz, habis sholat gimana kalau salam-salaman? Habis sholat tuh sunnahnya itu zikir, ya, zikir. Saya biasanya kalau nggak ada masalah diajak salaman ya salaman. Apalagi kalau kawan lama nggak ketemu. Tapi kondisi begini nggak salaman, insya Allah kita baru ketemu kawan dari tempat yang jauh atau lama nggak ketemu. Ya, biasanya salaman, sekarang nggak salaman, insya Allah pahala salamannya dapat. Ya. Jadi insya Allah ibadah tidak terganggu. Yang penting adalah niat. Dengan tekad begitu penyakit hilang, kembali sholat berjamaah. Tapi kalau yang biasa nggak sholat berjamaah, nggak ada persoalan, nggak ada musibah, nggak ada wabah penyakit, hayya 'alas shalah. Ya. Tafsirannya hayya 'alas shalah itu, ya, yang arti sebenarnya adalah mari kita sholat, datang ke masjid, hayya 'alal falah, ayo kita mencari kemenangan. Tapi dia tafsirkan sallu fi rihalikum seperti waktu bencana. Padahal nggak ada bencana. Sholatlah di rumah masing-masing sehingga nggak pernah ke masjid. Nah, ketika ada musibah, ketika ada bencana, dia juga nggak ke masjid. Biasanya nggak ke masjid, nggak dapat pahala jamaah. Ya. Nah, kalau sekarang ini, ya, sebahagian kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, sholatnya di rumah. Bahkan, ya, kita juga mendapatkan video-video di tempat-tempat tertentu hayya 'alas shalah itu sudah diganti dengan sallu fi rihalikum. Ini ada dalilnya. Ya. Kalau itu dianggap berbahaya, maka salat di rumah masing-masing saja. Di zaman Rasul itu karena hujan, becek, maka azannya diganti. Sallu fi rihalikum, salat di rumah masing-masing. Ya. Jadi jangan kaget, ya. Nah, kemudian hadirin yang berbahagia, kalau takdirnya terkena musibah, ya, ini untuk para aktivis di rumah sakit, dokter, perawat, petugas yang menangani musibah ini, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran. Mereka kabarnya yang sedang bekerja itu nggak boleh pulang nengok keluarga ini. Nengok dari jauh saja. Itu kabarnya yang meninggal itu pulang dulu pamit nengok dari jauh saja. Kemudian meninggal nggak ketemu dengan keluarga. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar. Kita doakan. Yang punya kemampuan ikut dukung. Ya. Nah, bagaimana? Ya, menurut Majelis Ulama kalau ada yang meninggal karena wabah ini tetap diselenggarakan sesuai dengan tuntunan syariah. Mana yang bisa dapat dilaksanakan. Kata Nabi, idza amartukum bi syai', jika kamu diperintah sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah semampunya. Mana yang bisa itu dilakukan. Nah, MUI berfatwa itu sebaiknya dilaksanakan oleh petugas-petugas yang mengerti, ya, yang mempunyai, ya, ilmu tentang ini, sehingga akan lebih aman. Kalau dimandikan bagaimana, ya, kewajiban orang-orang yang memandikan ini agar dia terpelihara, tidak tertular. Bagaimana pula cara memandikannya? Ya, prinsipnya keempat kewajiban terhadap jenazah ini dilakukan sesuai dengan kemampuan yang bisa. Bahkan ada ulama yang berpendapat tidak dimandikan tidak apa-apa. Ya, tidak dimandikan tidak apa-apa. Ada yang berpendapat begitu. Karena apa? Karena dalam kondisi perang, orang-orang yang berguguran, yang mati syahid itu mereka dikapani saja tidak dimandikan. Ya, bahkan ada yang dikuburkan dengan baju-baju mereka, ya, baju perang mereka yang berlumuran darah. Kalau kita dengar riwayat Mus'ab bin Umair, itu hanya ditutup dengan kain yang kalau ditarik ke kepala kakinya terbuka, ditarik ke kaki kepalanya terbuka, ditutup kepalanya, kakinya ditutup dengan rumput. Ya, kondisinya begitu. Nah, sekarang insya Allah
ya. Bagaimana cara memandikan agar tidak muncrat-muncrat, ya. Yang penting seluruh tubuhnya teraliri, mungkin juga cairan airnya dicampur dengan antibiotik, disinfektan, ya. Kemudian ya, bagaimana cara mengkafani, dan akan lebih memahami orang-orang yang berilmu, yang faham soal virus, kalau penyakit ini karena virus, ya. Dia tetap dikafani. Kapannya bagaimana? Kalau pakai kantong hitam itu enggak apa-apa. Putih itu kan sunat saja. Kalau orang dulu nggak ada kain putih, dalam kondisi tertentu digulung pakai tikar boleh sebenarnya, ya. Tapi kalau sekarang tikar itu pelengkap, karena kapan kita bisa dapatkan dengan mudah. Intinya mayat ini ditutup auratnya, ditutup seluruh tubuhnya, ya. Nah, dalam kondisi begini, ditutup dengan kantong, ya, atau mungkin juga dikafani dengan apa yang mudah, ya. Kemudian tetap dia disolatkan dengan cara menyolatkan yang aman, ya. Tidak harus dekat-dekat. Nah, ini fatwa dari Majelis Ulama Pusat. Jadi untuk kasus corona ini dia diselenggarakan oleh orang-orang yang mempunyai, ya, kafaah ilmu tentang penyakit ini, juga tentunya sudah mendapatkan pengarahan agama, ya. Bukan Majelis Ulama, ya, dari Kemenak. Mohon maaf, keliru saya tadi. Jadi Kemenak Pusat, ya, Kementerian Agama, ya, menyarankan agar penyelenggaraan jenazah orang-orang yang meninggal karena corona ini, maka dilakukan mana yang dapat dilakukan, ya. Ya, dilaksanakan oleh orang-orang yang bertugas, yang mengerti keamanan pelaksanaannya. Bagaimana sholatnya? Yang tidak sempat sholat dari dekat bisa sholat dari jauh, ya. Karena Nabi pernah ada seorang sahabat meninggal, Nabi tidak tahu, dia tanya, mana si fulana, ya. Oh, sudah meninggal ya Rasulullah, kok nggak kasih tahu di mana kuburnya? Rasulullah SAW ini sholat dekat kuburnya. Nah, bagaimana memakamkannya? Ya, nggak perlu rame-rame. Kemudian dia dimakamkan dengan lubang yang lebih dalam, ya. Ini saran dari Kemenak, lebih dalam supaya lebih aman. Jadi intinya mana yang dapat dilaksanakan, ya. Kemudian pelaksanaannya mempertimbangkan keamanan dan kesehatan. Jangan jenazahnya begitu dibawa pulang dibuka lagi, anak-anaknya pada nyium, nanti ketularan semua. Ini kondisinya lain, ya. Nah, hadirin yang berbahagia, para pendengar, para kaum muslimin di mana saja berada, bahwa kita intinya musibah itu harus kita sikapi dengan akidah yang benar. Semua datang dengan izin Allah. Kita tidak takut. Kita tidak boleh takut dan tidak boleh gelisah. Jangan panik karena semua sudah ditetapkan oleh Allah. Kita hanya menjalankan kewajiban dalam urusan ini adalah berikhtiar sehati-hati mungkin, ya. Kalau ada sahabat untanya sudah ditaruh dekat masjid, itu sudah ikhtiar. Tapi belum maksimal, baru ditaruh dekat masjid. Kan gak jauh-jauh amat, gak bakal kemana. Mungkin untanya juga jinak, ya. Dia masuk ke masjid, dia sholat. Nah, cobalah sholatnya tenang mana dengan orang yang untanya diikat, ya. Maka ditanya oleh Nabi, kenapa untamu gak diikat? Saya tawakal kepada Allah ya Rasulullah. Ikatkan dulu untamu baru kamu tawakal. Jadi kewajiban kita adalah ikhtiar. Kalau kita sudah menjalankan ikhtiar, kita sudah lepas kewajibannya. Jangan dikira ikhtiar kita akan selalu membawa hasil, ya. Waduh, Ustaz ini pesimis. Bukan begitu. Karena Allah menyatakan, "Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah." Bukan kalian yang berkehendak, tapi Allah yang berkehendak. Ya. Kita wajib ikhtiar, dan ikhtiar harus maksimal. Harus maksimal. Usaha harus sungguh-sungguh. Inilah namanya jihad. Setiap muslim harus mujahadah, harus berjihad, bersungguh-sungguh. Tapi jangan dianggap yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Memang umumnya berhasil, kesungguhan itu akan berbuah. Tapi ada kalanya sudah
membatasi diri, sudah nggak keluar rumah, akhirnya perutnya lapar, ya, pesen makanan pakai gosen, ya, begitu makanan, ya, pesen sama, ya, ojek, diantar, bayar, susuknya, ya, mengandung kuman, mengandung virus, kita nggak tahu, ada saja celahnya. Sudah disemprot, tapi ya bagian kecil yang dipegang ternyata nggak kesemprot dan sebagainya. Tapi kita hanya menjalankan kewajiban. Lebih dari itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk di Lampung ini mudah-mudahan keadaan, ya, selalu terus membaik, ya. Orang-orang yang tertular itu, ya, kita harapkan tidak nambah lagi. Yang positif itu tidak nambah lagi dan persoalannya bisa teratasi, ya. Itu harapan kita. Sehingga Ramadan kita bisa beribadah sebagaimana biasa. Kita bisa maksimal memanfaatkan Ramadan sebagai bulan yang berkah dengan ibadah yang berlipat ganda pahalanya. Hadirin, itulah, ya, kajian kita pagi ini, ya. Kalau boleh saya simpulkan bahwa musibah itu, ya, bagi orang-orang yang beriman adalah ujian, karena fungsi musibah itu 3. Bisa ujian, bisa peringatan untuk orang yang ingkar, dan bisa juga azab. Nah, ini untuk kita adalah ujian, kita sikapi dengan akidah yang benar, dengan ikhtiar dan tawakal, dengan tetap menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan jazakallahu khairan katsir kepada semua peserta yang telah menyampaikan materi yang disampaikan. Itu adalah berkaitan dengan kiat-kiat kita menghadapi wabah atau musibah. Semoga disampaikan oleh semua peserta dapat kita amalkan kiat-kiat bagi kita semua. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dan melindungi keluarga kita serta saudara-saudara kita. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita rasakan hari ini menjadi ladang alamin. Kita tutup bersama-sama dengan Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan 1-2 silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Jumatnya bagaimana kalau di rumah begitu? Itu perlu ditanyakan itu. Ya, mungkin bagaimana Ustaz? Insyaallah kalau fatwa MUI Jumatnya ganti dengan zuhur. Diganti dengan sholat zuhur. Zuhurnya apa tetap di masjid atau kita Zuhurnya di rumah. Kalau nggak sholat ke masjid, kalau ke masjid ya bisa Jumatan aja sekalian. Sholatnya itu kalau kondisi mewabah. Kalau menurut saya di Lampung insyaallah masih kondusif untuk ibadah, ya, dengan tetap berhati-hati. Ya, saran saya melalui forum ini, orang-orang yang merasa tidak sehat jangan ke masjid, umpamanya karena batuk, ya, gampang bersin. Kalau dia membawa virus maka tidak menularkan. Insya Allah kalau sama-sama ke masjid saja, ada satu yang terkena virus sebenarnya, tapi dia tidak batuk, tidak bersin, tidak sentuhan dengan orang lain, insya Allah nggak apa-apa. Maka kita jaga jangan sampai salaman, jangan sentuhan, apalagi peluk-pelukan, tidak usah, walaupun lama nggak ketemu. Cukup ya, nggak ada pertanyaan. Ya. Baik, dicukupkan. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan